Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri Pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menjelaskan tentang bagaimana sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam postur tubuhnya tidak jangkung dan tidak pendek. Lalu kemudian kulit beliau tidak terlalu putih sehingga seperti albino, dan juga tidak berwarna sawo matang seperti kulit kebanyakan warga atau bangsa Indonesia. Namun warna kulit Nabi yaitu putih tetapi tidak terlalu putih. Putih yang begitu indah. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa jamaah rahimakumullah, Nabi memiliki bahu yang luas, yang bidang, yang tegap, dan kemudian rambut beliau lebat sampai menyentuh kedua bahu beliau. Kemudian jari-jari tangan dan jari-jari kaki beliau adalah jari-jari yang kuat, yang kekar, sehingga kita bisa bayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat tegap, sosok yang sangat gagah. Tulang beliau besar, menunjukkan kekuatan fisik beliau, dan dalam riwayat lain bahwa kekuatan Nabi Muhammad SAW itu setara dengan 100 orang laki-laki biasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pakaian Nabi dan cincin Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rumthah bahwa beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burudani akhdarani." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang memakai burudan akhdaran, sedang memakai dua pakaian yang bergaris-garis hijau. Jadi di dalam bahasa Arab yang disebut dengan burud itu adalah thawbun mukhattat, pakaian yang ada corak garisnya. Dan yang dipakai oleh Nabi itu adalah pakaian dengan corak garis-garis hijau. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Dalam riwayat Qilah binti Mukharramah, beliau berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalun muliyataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu fil hadis qissah tawilah. Aku melihat, kata Qilah binti Mukhramah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian di mana pakaian itu dicelup dengan minyak za'faran. Jadi Nabi memakai minyak za'faran yang dicelupkan di pakaiannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbasaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Dalam hadis ini kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa baju favorit Nabi itu adalah yang berwarna putih. Nabi bersabda, "Alaikum bil bayadhi minas thiyab." Hendaklah kalian berpakaian dengan pakaian berwarna putih. Liyalbasiha ahya'ukum. Liyalbasaha ahya'ukum, agar dipakai oleh orang-orang yang masih hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan juga sebagai pakaian kafan ketika kalian akan membungkus jenazah dari saudara-saudara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya warna putih itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa pakaian kesukaan Nabi, pakaian yang terbaik yang kita miliki, itu adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi jamaah rahimakumullah, di samping warna-warna yang kita suka, di samping warna-warna yang menjadi favorit kita, maka hendaknya kita memilih pakaian yang menjadi favorit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pakaian yang berwarna putih. Namun bukan berarti Rasulullah tidak pernah memakai pakaian dengan warna yang lain. Tetapi kalau Nabi ditanya pakaian apa yang paling beliau sukai, maka jawabannya adalah pakaian yang berwarna putih. Kemudian wakaffinu fiha mautakum, dan jadikanlah itu sebagai kain kafan ketika ada yang meninggal di antara kalian. Nah, inilah kemudian menjawab pertanyaan mengapa kain kafan itu bagi umat Islam pada umumnya berwarna putih. Karena memang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan dari Sumrah bin Jundub bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisul bayadha fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih. Jadi Nabi memang menganjurkan kita, para pecinta Rasulullah SAW, untuk memiliki pakaian berwarna putih dan menjadikannya sebagai pakaian favorit kita. Bukan karena kita suka warnanya, bukan karena kita suka modelnya, tetapi alasan kita adalah karena pakaian itu disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, apa yang disukai Rasulullah, mereka pasti menyukainya. Apa yang tidak disukai oleh Nabi, mereka juga tidak menyukainya. Bahkan seorang sahabat yang tidak suka memakan mentimun, memakan semangka, begitu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai mentimun dan semangka, kemudian berkata, mulai hari ini makanan yang paling aku sukai adalah mentimun dan semangka. Padahal sahabat itu dikenal tidak suka mentimun dan tidak suka semangka. Tapi karena melihat kekasihnya, orang yang paling dia cintai,
lebih dari dirinya sendiri, lebih dari istri dan anaknya, lebih daripada orang tua kandung mereka sendiri, mencintai mentimun dan semangka, maka sahabat ini pun mengatakan, tidak ada makanan yang lebih aku sukai daripada mentimun dan semangka. Dan ini bukan mengikuti seleranya, tapi mengikuti kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi mengatakan, fa innaha atharu wa atyab. Pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih bersih. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan jadikanlah pakaian putih itu untuk mengkafani jenazah-jenazah. Jamaah rahimakumullah, Nabi mengatakan bahwa pakaian berwarna putih itu adalah pakaian terbaik kalian. Dan kemudian Nabi juga mengatakan bahwa pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih bagus. Lebih suci dan lebih baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas tentang khuf. Khuf itu adalah terompah. Jadi bukan sendal, tetapi terompah. Terompah yang menggunakannya itu harus ada ikatan di bagian pangkal betis kita atau pangkal kaki kita. Jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa baju favorit Nabi itu adalah yang berwarna putih, dan mudah-mudahan kita juga menjadikan baju favorit kita di rumah yang berwarna putih. Bukan mengikuti selera kita, tetapi mengikuti kecintaan kita kepada Nabi. Kita boleh saja cinta warna lain, suka warna lain, tapi karena cinta kepada Nabi, favorit kita adalah baju yang berwarna putih. Selanjutnya kita akan membahas hadis-hadis tentang khuf Rasulullah SAW atau terompah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibn Buraidah, dari ayahnya, meriwayatkan anna Najasyiya ahda lin Nabi SAW khuffaini aswadaini sadhijaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Raja Najasyi menghadiahkan kepada Nabi sepasang terompah. Sepasang terompah berwarna hitam. Sadhijaini artinya adalah hitam polos. Jadi tidak ada coraknya, tidak ada polanya. Terompah itu berwarna hitam, polos. Dan ini hadiah dari An-Najasyi. Karena memang Nabi besar Muhammad SAW semasa hidup beliau selalu atau sering mendapatkan hadiah dari para sahabat dan dari orang-orang yang mencintainya. Kemudian jamaah rahimakumullah, fala bisahuma. Kemudian Nabi memakainya. Jadi Nabi itu luar biasa menghargai orang. Luar biasa. Karena itu Nabi itu bukan qudwah, tetapi uswah. Dalam bahasa Arab, qudwah itu teladan, uswah juga teladan. Namun, jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Arab, uswah itu lebih tinggi dari qudwah. Kalau kita, untuk anak kita, disebutnya qudwah. Pemimpin untuk rakyatnya disebutnya qudwah. Tetapi baginda Nabi bukan qudwah lagi. Di atasnya, sehingga disebut dengan gelar uswah. Seperti dalam ayat yang sangat familiar yang sering kita dengar, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan qudwatun hasanah. Karena uswatun ini keteladanan yang paling tinggi. Jamaah rahimakumullah, Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, ahda Dihyah lin Nabi khuffain falabisahuma. Dihyah, salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yang nama lengkapnya adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kilabi. Beliau ini mendapat keistimewaan karena malaikat Jibril ketika turun menyampaikan wahyu, seringkali bentuk dan rupa malaikat Jibril ini menyerupai sahabat Dihyah Al-Kilabi. Jadi malaikat Jibril kalau turun menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu, maka rupa malaikat Jibril ini seringkali menyerupai
rupa daripada Dihyah Al-Kilabi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu siapa sahabat yang mirip dengan Jibril atau Jibril mirip dengannya, maka jawabannya adalah Dihyah Al-Kilabi. Dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah dikatakan bahwa Dihyah menghadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini, sepasang terompah. Jadi tadi kita ketahui Najasyi memberi hadiah kepada Nabi. Kemudian sekarang Dihyah memberi hadiah kepada Nabi, yaitu sama, sepasang terompah. Falabisahuma, kemudian Rasulullah mengenakannya. Masya Allah. Luar biasa jamaah rahimakumullah. Rasulullah itu betul-betul menghargai perasaan manusia. Setiap hadiah yang diberikan kepada baginda Nabi, kalau memang bisa dipakai, beliau akan memakainya. Mendapatkan hadiah pakaian, dipakai oleh beliau untuk membahagiakan orang yang memberinya hadiah. Diberikan terompah, beliau juga mengenakannya. Najasyi menghadiahkan terompah, dipakai oleh Nabi. Dihyah mengenakan terompah, dipakai oleh Nabi. Untuk membahagiakan orang-orang yang memberinya hadiah. Jamaah rahimakumullah, karena memang inilah kebiasaan para sahabat yang begitu mencintai gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berusaha untuk memberikan hadiah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengenai sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi terompah, terompah itu barangkali kalau zaman kita ini sepatu. Namun yang disebut dengan khuf itu sepatu yang ada ikatan di bagian bawah kakinya, di pangkal betisnya atau pangkal kakinya. Berbeda dengan na'al. Na'al itu sendal. Jamaah rahimakumullah, bagaimana sendal Nabi? Dalam riwayat Anas bin Malik, yaitu qala lahuma kibalan. Jamaah rahimakumullah, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sandal Nabi Muhammad SAW itu memiliki dua tali. Memiliki dua tali, jamaah rahimakumullah, dan jepitannya pun jadinya jamaah rahimakumullah ada dua talinya. Ada dua talinya, yaitu sandal yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian jamaah rahimakumullah, masna syirakuhuma. Ada dua utas tali ya, untuk menjepit jari-jarinya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan membahas lagi bagaimana cara Nabi mengenakan sandalnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah berkata, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyan'alahuma jami'an aw liyahuffuhuma jami'an. Nabi melarang untuk mengenakan sendal sebelah. Jadi ada larangan Nabi untuk mengenakan sebelah sendal. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Jabir, anan Nabi naha an ya'kula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Nabi melarang untuk makan dengan tangan kiri atau untuk berjalan di satu sendal saja. Jadi jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ada perilaku di zaman Nabi di mana beberapa orang itu suka mengenakan sendal hanya sebelah saja. Dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Memerintahkan kepada kita kalau masang sendal atau memakai sendal, mengenakan sendal, maka mulailah dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Dan kalau ingin melepas sendal, maka lepaslah mulai dari yang kiri. Jadi jamaah rahimakumullah, sunnah Nabi Muhammad SAW ketika kita pakai sendal, mulailah dengan yang kanan, dan ketika melepaskan sendal kita, mulailah dari yang kiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan cincin Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini berlaku untuk pria. Jamaah rahimakumullah, di dalam beberapa riwayat seperti Anas bin Malik disebutkan riwayat yang menjawab dari apa terbuat cincin Nabi.
Kana khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraqin wa kana fassuhu habasyian. Cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari perak. Sekali lagi, cincinnya dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Dan mata cincinnya itu dari negeri Habasyah, dari Ethiopia. Jadi batunya itu batu yang berkualitas karena berasal dari luar negeri di mana Nabi Muhammad SAW tinggal. Namun pengikatnya itu adalah dari perak. Kemudian jamaah rahimakumullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ittakhadha khatiman min fiddah. Beliau itu memakai cincin yang terbuat dari perak. Sekali lagi, cincin Nabi terbuat dari perak. Lalu jamaah rahimakumullah, salah satu alasan Nabi memakai cincin adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika beliau ingin menulis surat mengajak kepada raja-raja di luar Jazirah Arab untuk masuk Islam, maka ada sahabat yang mengatakan kepada beliau, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatim. Orang-orang luar itu, kata sahabat itu, ya Rasulullah, tidak mau menerima surat tanpa ada stempel. Maka kemudian Nabi minta dibuatkan stempel. Lalu jamaah rahimakumullah, ternyata stempel itu adalah berbentuk cincin yang beliau pakai di jari kanan. Jamaah rahimakumullah, cincin itu kana naqsyu khatimi Rasulillah Muhammad satr wa Rasul satr wa Allah satr. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Kalau kita bayangkan menulis 3 kata ini, Muhammadun Rasul Allah, seharusnya Muhammad di atas, Rasul di bawah, di tengah, Allah di bawah. Tapi jamaah rahimakumullah, lihat adab Nabi Muhammad SAW, karena sudah menjadi mental beliau, akhlak yang mulia, maka segala sesuatunya pun akan mencerminkan kemuliaan akhlak beliau. Kita lihat bahwa cincin yang digunakan untuk stempel Nabi itu, yang paling atas tulisannya justru Allah. Allah, Rasul, Muhammad. Begitu. Padahal Muhammad, Rasulullah. Masya Allah. Jadi bukan Muhammad yang di atas, tetapi justru Allah yang di atas. Padahal tulisannya sesungguhnya adalah Muhammadun Rasulullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di jari mana Nabi Muhammad memakai cincinnya dan seperti apa beliau memakai cincin? Secara singkat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, diantaranya Abdullah ibn Umar, dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya, diantaranya juga jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib dari Hasan al-Husain, cucu beliau. Kita mendapatkan informasi bahwa Nabi mengenakan cincinnya itu ada yang di jari kanan dan ada yang di jari kiri. Namun Sayyidina Husain dan Hasan mengenakan cincin di jari kiri. Sedangkan riwayat Sayyidina Ali, Nabi memakai cincin di jari kanan. Nah, riwayat ini tidak bertentangan. Karena memang pada awalnya Nabi memakai cincin di tangan kanan. Namun di masa-masa akhir kehidupan beliau, beliau memakai cincin di jari kiri. Jadi jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan laki-laki boleh mengenakan cincin baik di jari kanan ataupun di jari-jari yang kiri. Boleh dua-duanya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, jamaah rahimakumullah, dikatakan memakai cincin itu yang mendapatkan pahala sunnah mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah di jari kelingking. Jadi ini khusus untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bebas menggunakannya. Di jari manapun bebas. Tetapi untuk bapak-bapak sunnahnya adalah di jari kelingking, wa fassuhu ala batni kaffihi. Dan ini yang menjadi sunnah Nabi, dan mata cincinnya itu tidak beliau letakkan di bagian atas, tetapi beliau putar ke bawah. Sehingga yang nampak dari atas itu hanya bagian lingkaran cincinnya saja. Sedangkan mata cincinnya itu ada di bawah. Ada di bagian perut dari jari kelingking beliau. Nah, begitulah cara beliau mengenakan cincin. Jadi jamaah rahimakumullah,
Saya juga menyarankan atau mengajak kita semua, kalau kita ingin memakai cincin, maka ikutilah cara Nabi memakai cincin. Kenakan di jari kelingking, lalu kemudian mata cincinnya itu diputar sehingga bukan berada di bagian atas, tetapi berada di bagian bawah. Boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Karena para ulama berbeda pendapat. Namun dalam riwayat Hasan dan Husain, di akhir masa hidup Nabi, beliau mengenakan cincin di tangan kiri beliau. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah memberikan kita gambaran yang lebih lengkap bagaimana sosok dan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, ketika disebutkan sosok Nabi, lalu kemudian ada keinginan yang kuat untuk meniru apa yang dilakukan Nabi, bahkan dalam hal-hal sedetail apapun, maka itu tanda bahwa kita memiliki cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang di hatinya ada cinta kepada Nabi, api neraka tidak akan sanggup untuk membakarnya. Orang yang di hatinya ada cinta kepada baginda Nabi, api neraka tidak akan sanggup untuk membakarnya. Artinya, itulah sumber keselamatan kita, keberkahan hidup kita, dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satarta. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, penentram batin kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi